Tabungan emosional di jalan-jalan sunyi Gibran Rakabuming Raka. Nenek Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan. Udah makan. Bukan Prabowo yang di puncak kekuasaan. Gibran bukan pusat dari kekuasaan. Bukan pengendali kabinet, pun bukan penentu arah kebijakan besar. Tapi di balik kesan ban serep yang sering dijadikan bahan anekdot satiris itu, nampaknya tersimpan kekuatan yang tak kalah strategis, yang disebut dengan tabungan emosional dari jalanan. Namanya juga pengamat jalanan. Sambil menikmati tahu berontak Ibu Sayu, yuk kita bahas lebih lanjut. Gibran kadang membagi buku, menyapa anak-anak, duduk di warung, minum susu bersama petani, tanpa ragu dan penuh kepedulian, menemui mahasiswa pendemo di Bengkulu, serta memiliki pola pikir yang solutif, hal-hal yang oleh sebagian elit dianggap remeh, tapi justru menyentuh relung hati rakyat. Seperti kata Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, emosional bank account itu nyata. Ia adalah bentuk kepercayaan, kedekatan, dan rasa aman yang dibangun lewat kehadiran, bukan sekadar pidato. Dua jalur kepemimpinan yang saling melengkapi. Di atas, Prabowo sibuk dengan diplomasi, arah geopolitik, dan strategi pertahanan. Ia membentangkan karpet merah untuk Indonesia di panggung global. Dan Prabowo berhasil. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan 82,7%, indikator politik. Ini bukan angka biasa, sekaligus bukti bahwa rakyat percaya pada sosok Prabowo dalam mengusung narasi besarnya. Tapi Gibran bekerja di jalur yang berbeda, di jalur sepi, jalur yang lebih manusiawi. Membangun keintiman dengan rakyat lewat detak yang lebih pelan, mendengar, hadir, menyapa. Dan mungkin disitulah kekuatannya yang sesungguhnya. Jangan remehkan jalan sunyi. Banyak orang lupa bahwa politik bukan hanya tentang kebijakan dan strategi, tapi juga tentang rasa dan ingatan. Rakyat sering lupa terhadap angka yang tercantum, tapi tidak pernah lupa terhadap wajah yang hadir. Disinilah Gibran sedang menanam. Setiap sapa, senyum, dan interaksi adalah deposito di bank emosional publik. Dan tabungan ini tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh warisan emosional sang ayah, yakni Jokowi, yang pernah membangun relasi yang sama. Turun ke jalan, masuk gang, duduk di tepi sawah, dan membiarkan rakyat menyentuhnya. Bukan hanya melihat dari jauh. Maka mereka pun bergerak. Mereka yang paham kekuatan ini mulai bergerak. Ada yang menggerus perlahan, ada yang menghantam brutal. Dari isu ijazah hingga olok-olok keluarga. Tujuannya satu, menguras habis tabungan emosional itu sebelum 2029 tiba. Tapi sejarah punya cara sendiri untuk menjawab. Ingatlah, di banyak tempat, pemimpin besar justru lahir dari jalan-jalan sepi, bukan dari panggung megah. Di jalan sunyi itulah mereka mencuri hati rakyat. Untuk direnungkan, ini bukan tentang siapa lebih kuat. Bukan pula tentang siapa akan maju di 2029. Ini tentang kita. Tentang bagaimana kita sering mengabaikan kekuatan yang tak kasat mata. Politik bukan hanya soal strategi, tapi juga soal sentuhan. Dan mereka yang sanggup menyentuh hati rakyat adalah mereka yang akan diingat jauh melampaui masa jabatannya. Ingat, fenomena itulah yang terjadi pada Jokowi saat nyaris tiada hari tanpa silaturahmi rakyat di rumahnya di Solo. Karena pada akhirnya kekuasaan bisa dipinjam lewat jabatan dan status. Tapi kepercayaan hanya bisa diwariskan lewat kehadiran dan kedekatan.